Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 19, Aluna Cewek Tepos. Edgar hanya boleh jadi milikku seorang. Dia tidak boleh bersama wanita lain. Walau dia bilang tidak akan pernah menjadi milik siapapun, tetapi tetap saja aku tidak akan mau dan rela. Jika ada seorang wanita yang menggodanya, geram Lea sudah meletakkan ponselnya di atas meja, dan segera meminum wine yang ada di situ, untuk menghilangkan kepenatannya. Aluna sekarang tengah memasak di dapur. Dengan terburu-buru dia mengambil bahan makanan yang ada di kulkas. Tangannya masih gemetaran, bagaimana ia baru saja akan melakukan itu. Namun entah karena apa ia bisa lolos dari jeratan sang predator buas itu. Aluna menghela nafasnya dalam-dalam. Sebelum ia memasak, pertama-tama ia mencuci wajahnya di wastafel. Dia merasa hidupnya begitu ironi, dipenjara oleh seorang mafia, dan dia sendiri tidak bisa pergi kemanapun, karena kontrak yang mengikat. Sebenarnya mengapa aku bersikap seperti tadi? Kenapa aku seolah tidak bisa menolaknya? Jika saja aku tidak menyadarkan diriku maka, Aluna menggelengkan kepalanya. Dia sadar, jika dia tidak menghentikan Edgar tadi, dan tidak berusaha dengan keras, maka kesuciannya pastilah sudah direnggut olehnya. Aku pasti sudah gila, mengetahui dia tetap menahan dirinya, untukku membuatku berdebar-debar. Cepatlah sadar Aluna, dan memasaklah. Geram Aluna segera memasak, dan menyiapkan makanan untuk Edgar Brown. Sedangkan Edgar Brown, dia memakaikan kemejanya lagi. Dia akan mandi setelah selesai makan. Dia berpangku tangan melihat Aluna memasak. Cantik sekali, kenapa aku merasa gadis penyihir ini semakin cantik setiap harinya? Jika dipikirkan lagi, hanya dia yang mampu menolak aku, seharusnya aku marah. Akan tetapi kenapa aku sama sekali tidak bisa melukainya? Dasar penyihir kecil, gerutu Edgar Brown, sambil sedikit melirik ke arah bawahnya. Adik kecil, sepertinya kau harus bersabar sebentar lagi. Dia belum mau, aku tidak bisa memaksanya, seru Edgar terhadap dirinya, yang di bawah sana ada yang sudah sangat menginginkan Aluna. Ketika Aluna masih memasak, Edgar yang tidak bisa memuaskan dahaganya terhadap Aluna, masih saja menatap Aluna yang menurutnya semakin cantik, dan membuatnya berdebar-debar. Aku tidak menyangka, kau menjadi lemah karena seorang gadis kecil. Apakah kau mau menderita semalaman? Sisi iblis di sisi Edgar tiba-tiba saja datang, dan mempengaruhi Edgar, yang memang sedang dalam merasakan perasaan yang sangat aneh terhadap Aluna. Seharusnya kau paksa saja dia, toh dia sudah menjadi milikmu. Di mana Edgar yang perkasa dan berkuasa itu, seru sisi iblis itu, membuat Edgar menganggukkan kepalanya. Ya, aku memang perkasa dan berkuasa. Wanita ini tidak akan membuatku lemah. Geram Edgar langsung memukul meja, dan tiba-tiba berdiri hendak mencengkeram Aluna lagi. Aluna terkejut melihat Edgar yang tiba-tiba berdiri. Ketika Edgar melihat Aluna menatapnya sembari memegang spatula, waktu seolah berjalan dengan lambat bagi Edgar. Edgar, kau tidak sebejat itu, memaksa seorang gadis kecil itu memuaskanmu kan? Bayangkan jika dia menangis dan kesakitan, apakah kau ingin dia trauma, dan merasakan sakit karenamu? Kemudian sisi malaikat bersinar ikut datang, dan mengurungkan niat Edgar. Yah, benar sekali, aku tidak bisa melihatnya menangis dan menderita. Mungkin aku harus menunggu lebih lama. Geram Edgar lagi, dan kembali duduk. Sungguh sisi iblis dan malaikat dalam diri Edgar tengah bertarung sekarang ini. Dan Aluna yang melihat tingkah aneh Edgar, hanya bisa berkedip-kedip bingung. Ada apa dengan lelaki itu lagi? Menyeramkan, geram Aluna pelan. Setelah beberapa saat, Aluna akhirnya sudah usai memasak makanan, untuk makan malam mereka. Tuan, apakah ada sesuatu di wajahku? Kenapa Tuan melihatku seperti itu?
Tanya Aluna, sambil melambaikan tangannya di hadapan wajah Edgar. Bagaimanapun, Aluna sudah menyajikan makanan di atas meja, dan Edgar hanya menatapnya dengan sangat tajam, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja Aluna bingung, dan merasa aneh dengan sikap Edgar malam ini. Aku tahu, dasar penyihir kecil, geram Edgar menggelengkan kepalanya, dia terlihat cemberut dan kesal. Sungguh, Edgar tengah berpikir apa yang terjadi kepada dirinya. Mengapa dia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Aluna? Cih, tahunya marah saja, dasar mesum. Gerutu Aluna merasa Edgar sudah seperti remaja labil, yang selalu meledak-ledak emosinya. Edgar segera melahap makanannya, dia harus bisa menahan dirinya malam ini. Sayang, 2 hari besok aku akan pergi keluar kota. Aku memiliki urusan yang penting. Jangan lupa, setelah pulang kantor kau harus segera pulang ke sini. Paham? Edgar masih menanyai Aluna, bahkan di saat Aluna masih makan. Aluna yang hampir selesai makan itu segera menganggukkan kepalanya. Pipinya menggembung seperti tupai, dan mata bulatnya sangatlah imut bagi Edgar. Iya tuan. Aku mengerti. Aku akan langsung pulang, seru Aluna. Terlihat sangat tidak ingin mencari masalah dengan Edgar lagi. Astaga, imut sekali, terlalu imut. Aku ingin membawanya bersamaku, tapi urusanku sangat berbahaya. Aku benar-benar sudah gila. Geram Edgar yang sudah menyelesaikan makanannya, dan minum dengan cepat. Tetapi masih menatap Aluna dengan sangat tajam. Setelah mereka selesai makan malam, Aluna langsung pergi membersihkan dirinya dan hendak tidur. Dia melihat Edgar masih duduk di sofa, sembari meminum beberapa wine. Tuan, Aluna hendak izin untuk tidur lebih dulu. Edgar yang memang ingin menahan dirinya, untuk tidak menghabisi Aluna langsung menghentikan ucapan Aluna yang terbata-bata. Tidurlah, tapi cium aku dulu, gerutu Edgar. Tahu jika dia tidur bersama Aluna sekarang maka dia benar-benar tidak akan bisa menahan dirinya. Aluna terkejut ketika mendapati permintaan itu, tetapi daripada Edgar berubah menjadi buas seperti tadi, lebih baik Aluna menurut saja. Aluna segera berlari kecil, lalu dengan sangat dekat, dia langsung mencium pipi Edgar Brown. Selamat malam tuan, seru Aluna langsung berlari kecil pergi menjauh. Dek, jantung Edgar berdegup terlalu kencang, ketika menerima ciuman sekejap itu. Ada apa denganku? Kenapa aku seperti mau meledak, hanya karena ciuman kecil itu, gerutu Edgar, sambil menghabiskan wine di gelasnya. Kau bersyukur gadis kecil, aku memilih tidur di ruangan sebelah, demi tidak membuatmu menangis. Geram Edgar segera bangkit, dan tidur di ruangan sebelah. Demi keselamatan bersama, Edgar memilih tidur di ruangan sebelah saja, sudah terlalu lelah baginya untuk kembali ke kediamannya sekarang ini. Di saat yang bersamaan, kakak dari Coki Maldison yang merupakan mantan dari seorang anggota DPR, yang selama ini tinggal di Amerika telah menemukan titik terangnya. Dia mendapatkan hasil investigasi dari suruhannya, mengenai kandidat yang sangat kuat untuk mencelakai adiknya itu. Dan orang itu adalah Edgar Brown, seorang pengusaha yang berkuasa, hanya dalam taraf waktu yang cepat. Juga kabarnya dia adalah seorang ketua mafia yang jenius. Dia akan menjadi targetku, akan kuhancurkan dia seperti dia menghancurkan adikku. Panggil anak Coki sekarang juga, dia pasti tahu sesuatu. Perintahnya lagi, pada anak buahnya untuk mendatangkan putra Coki, yang selama ini dirawat di rumah sakit. Dia yakin, ada hubungannya dengan tindakan bunuh diri adiknya itu saat lalu. Pagi hari telah menyingsing, Aluna sudah bangun. Dia merasa segar sekali, tubuhnya tidak berat karena ditindih,
dan dia merasa tubuhnya juga tidak ngilu-ngilu lagi. Dia kemudian menyadari, saat melihat ke sisi kasurnya jika Edgar tidak ada di sampingnya. Cih, ada apa dengannya? Dia itu labil sekali. Kenapa aku merasa aneh ya? Tapi masa bodohlah. Saatnya masuk kantor dan bekerja. Ketus Aluna hendak turun dari ranjang dan mandi. Tring tring tring, tetapi ponselnya segera berbunyi. Halo, Aluna mengangkat karena yang meneleponnya adalah Brian. Hei, cewek tepos, bos sudah pergi keluar kota. Aku disuruh menyampaikan ini padamu. Dia menyampaikan pesan, jika kau berani kabur katanya kakimu akan dipatahkan. Dengan santainya Brian mengatakan hal itu. Sungguh sama seperti Edgar. Seolah dia tidak tahu. Jika ucapannya sangat menyeramkan dan berbau ancaman. Iya, aku mengerti. Sudah kan, jawab Aluna sangat malas menimpali ucapan Brian. Ucapannya selalu saja nyeleneh, dan memanggilnya dengan sebutan cewek tepos bukan namanya. Apakah kalian bertengkar? Kenapa bos terlihat suram sekali? Brian membisik menanyakan hal itu. Dia begitu kepo, ingin mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tidak, itu kan bosmu. Tanyakan saja padanya. Aluna malah semakin kesal. Dia bingung dengan Edgar, kenapa dia harus seperti itu. Aneh sekali lelaki monster itu. Apakah dia marah karena aku tidak mau melakukan itu? Cih, siapa juga yang mau melakukan itu jika belum menikah? Dasar bodoh, seru Aluna segera bangkit dan mandi hendak pergi ke kantor. Di kantor seperti biasa, Aluna akan mendapatkan banyak hadiah. Dia juga semakin terkenal karena dia cantik. Dari departemen ke departemen, sungguh pesona Aluna memang luar biasa. Tetapi semuanya tidak ada nilainya bagi Aluna. Dia tahu kepada siapakah hatinya sebenarnya. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia pergi ke rumah sakit dan pulang ke apartemen, seperti yang diperintahkan oleh Edgar Brown. Aluna sudah berjanji pada dirinya sendiri. Jika dia tidak mau lagi mencari masalah pada lelaki itu, sudah cukup dia menerima perlakuan buas, yang membuatnya merasakan hal yang aneh kemarin. Saat ini, Edgar sedang ada di luar kota bersama para rekannya, Gerald, Helen dan Brian. Mereka sedang melakukan pertemuan penting, dengan CEO perusahaan minyak yaitu ayah Lea, yang saat lalu disengaja oleh Edgar, agar mengirimkan gambar-gambar makan malam dengan dirinya dan putri lelaki ini. Hal ini bertujuan agar ayah Lea ini melakukan kerjasama dengannya, dan menjadi bagian dari skenario besarnya. Karena ayah Lea ini adalah seseorang yang sengaja menyuruh para mafia, yang saat lalu hendak mengambil daerah kekuasaan milik Edgar, sebagai bentuk protes, karena saham perusahaan Madison telah diakuisisi seluruhnya oleh Edgar. Edgar ingin membuat ayah Lea ini merasa, jika Edgar adalah sekutunya. Dengan begitu, para mafia yang bersikeras untuk menguasai wilayah kekuasaannya, akan berhenti tanpa mereka harus susah-susah mencari cara. Tuan Rangga, saya telah memberikan proposal ini kepada Tuan. Apakah Tuan memiliki niat untuk bergabung dengan perusahaan saya? Saya pastikan untung Anda akan lebih banyak dari sebelumnya. Hanya saja Anda harus setia, dan terus menjalin kerjasama dengan perusahaan Archie. Bagaimana? Dengan senyuman yang memikat namun mata yang tajam, Rangga telah melihat kemampuan negosiasi lelaki ini secara langsung, dan dia mengakui, jika lelaki ini memang berbakat, dan sepertinya dia bukanlah anak dari keluarga sembarangan. Walau tidak ada seorang pun yang tahu, sebenarnya apakah Edgar masih memiliki orang tua atau tidak, tetapi bisa dipastikan dari caranya berbicara, berpikir dan bertindak, sangat berkelas dan bisa disimpulkan, jika dulunya jika bukan bangsawan, maka adalah orang yang sangat berkuasa. Rangga mengingat foto-foto yang ia terima saat lalu, mengenai putrinya yang dekat dengan Edgar Brown. Rangga jadi berpikir, jika dia bisa berbesan dengan Edgar,
maka akan sebesar apa keuntungan yang bisa ia raup. Dia bisa menjadi salah satu perusahaan yang diperhitungkan di dunia. Sungguh rencana Edgar sangat hebat. Dia bisa melakukan satu aksi tetapi hasilnya menyeluruh dan optimal. Seperti Rangga sekarang ini, Rangga bukanlah seseorang yang mudah dibujuk dengan negosiasi. Rangga adalah seorang CEO. Tentu saja dia memiliki kepribadian yang kuat juga. Tetapi Edgar sudah melakukan antisipasi mengenai hal itu. Dia tahu, orang yang sudah merasakan kekuasaan hanya ada dua tipe. Satu tipe semakin haus akan kekuasaan, dan yang satunya lagi menjadi muak dan bosan dengan kekuasaan. Dan untungnya Rangga adalah pilihan yang pertama. Edgar secara tidak langsung menawarkan kerjasama dengan menggunakan putrinya. Dan hal itu tentu saja sangat menjamin dan bisa dipercaya. Walau begitu, pertemuan itu masih harus terus berlanjut. Mereka harus membicarakan mengenai nilai saham, dan flow bisnis yang akan mereka capai saat bekerja sama nantinya. Tetapi semuanya sudah disiapkan oleh Edgar sendiri. Presentasi mengenai proyek skala besarnya sudah dia rampungkan. Dia memberikan pengertian, jika proyeknya ini tidak akan gagal, dan akan memberikan untung yang sangat besar nantinya. Saat itulah, setelah semua sudah dilancarkan oleh Edgar, Rangga sudah sangat yakin, jika dia akan melakukan kerjasama bisnis dengan lelaki ini, dia sudah yakin, jika Edgar memang sangat pandai dalam menjalankan bisnis, dan memiliki talenta unik untuk menarik semua orang, agar berpihak kepadanya. Sama halnya dengan Rangga, yang tadinya dia ingin mengusik, malah sekarang menjadi sekutu. Meeting itu sangat lama, sampai malam. Edgar sudah kembali ke hotel, begitu pula dengan para anggota yang lain. Edgar melihat ponselnya, dia berbaring di kasur, dan sedari tadi mencoba menghubungi Aluna. Bodoh, aku sudah rindu makanan yang ia buat. Pipinya yang tembem jika sedang makan, dan caranya berbicara yang selalu apa adanya, secara spontan dan tidak ia sadari, ia mengatakan hal itu. Membuat Edgar langsung duduk, dan menyadarkan dirinya. Gila kau Edgar, kau hanya akan bermain-main saja dengannya. Jangan jatuh dalam perangkapmu sendiri, ketus Edgar menetapkan tekadnya. Dia segera menghubungi Aluna menggunakan video call, padahal sudah jam 10 malam sekarang. Tring tring tring, 1 kali panggilan, 2 kali panggilan dan sudah ketiga kalinya Edgar menghubungi Aluna, namun Aluna belum juga mengangkat panggilan itu. Cih, besok kan hari Sabtu. Tidak kerja juga? Apa yang dilakukan wanita ini? Apakah dia sedang selingkuh? Awas kau ya, geram Edgar, dan segera mengirimkan pesan teks yang mengerikan kepada Aluna. Bersambung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan berkunjung di channel kami, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen,